Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang perempuan bernama Amanda. Diam-diam dia belajar katekumen untuk menjadi Katolik. Tekadnya sudah bulat, padahal dia bukan berasal dari keluarga Katolik. Ketika ketahuan bahwa dia dengan gigihnya berjuang ingin jadi Katolik, saat mau dibaptis ketahuan oleh keluarganya. Maka keluarganya langsung ambil keputusan mengusir Amanda dari rumahnya dan tidak lagi mau membiayai uang kuliahnya, padahal dia sudah ke semester 6. Alasannya adalah orang tua, keluarga tidak setuju dia masuk Katolik, tetapi dia tetap gigih untuk ingin jadi Katolik karena katekumen selama ini sudah dijalankan dengan tekun dan setia. Maka akhirnya meskipun diusir dari rumah, dia pergi kos melanjutkan kuliah sambil bekerja. Hingga pada akhirnya dia dibaptis, dan sesudah dibaptis dia merasa gembira dan pekerjaannya sukses, studinya juga baik, lulus dengan mengagumkan, dan semua itu dia yakini sebagai berkat Tuhan. Lalu semangatnya berkobar-kobar untuk terus mau membaktikan hidupnya untuk pelayanan di dalam kegiatan menggereja, dan dia senantiasa hadir untuk sesama melayani dengan penuh sukacita. Orang lain menjadi heran. Mungkin ini satu kisah yang juga dialami banyak orang di dalam kehidupan kita. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah betapa orang yang sudah memiliki kemauan keras tak terbendung oleh siapapun. Dan itu yang sebetulnya ingin kita renungkan dari ungkapan Yesus bersabda, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu menyala." Dalam pribadi Amanda, saya melihat ada semangat, itu berarti api kasih Tuhan kepadanya itu begitu membara, sehingga tak lagi bisa dipadamkan. Kemauannya yang begitu besar, keluarganya pun sampai bertindak, dia tetap jalan terus pada keyakinannya. Dan itu yang membuat kita bisa melihat betapa
api cinta kasih Allah itu telah dibawa ke dunia ini, dan Tuhan berkenan jika Amanda atau kita masing-masing itu juga bisa mengambil bagian untuk menyebarluaskan dan mengobarkan api cinta kasih ke segala ujung bumi, sehingga orang bisa menikmati yang namanya sukacita, damai, dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dalam konteks itulah kita merenungkan kalimat yang tidak mudah ini, yang seringkali juga membuat orang bingung. Loh, katanya Tuhan datang untuk mencipta damai, membawa keselamatan, kesejahteraan. Tapi kok di sini ditulis, kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Ini oleh Rasul Paulus ketika digandengkan dengan ungkapan betapa aku mengharapkan api itu menyala. Memang kita semua diharapkan agar dalam hidup iman kita itu berakar dan beralas dalam kasih yang begitu kuat, yang dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah sendiri. Santo Paulus mengingatkan kepada kita untuk tidak goyah. Kalau sudah punya pilihan, pilihlah dengan keteguhan hati agar kita tidak terombang-ambing. Nah, sekarang bagaimana kita mengobarkan api cinta kasih itu dalam hidup kita? Seperti seorang yang bernama Amanda tadi, terus pada akhirnya dia mencintai imannya dan berbuat kasih bagi banyak orang, kita pun diajak untuk melihat dalam diri kita sendiri. Mengobarkan kasih dalam lingkaran keluarga misalnya, apa yang dapat kita buat? Apakah kehadiran kita dalam keluarga menyukakan hati, menyenangkan banyak keluarga, ataukah kita menjadi batu sandungan di dalam keluarga? Juga apakah dalam pelayanan kita di tempat pekerjaan kita, dalam masyarakat, dan api kasih itu akan semakin membakar lebih luas lagi, sehingga kehadiran kita sungguh menyemarakkan, menyemangati. Api Tuhan senantiasa terus membara, ya. Dan itu kalau kita miliki, maka daya kekuatan untuk menyelamatkan, membuat bahagia akan senantiasa kelihatan. Yakinlah bahwa bila kita bersatu dengan api cinta kasih Yesus itu, maka kita pun akan dilahirkan sebagai manusia baru yang semangat kasihnya terus berkobar-kobar. Sekarang hendaknya kita juga bertanya dalam diri kita, apakah kasih itu telah bertumbuh dalam kehidupan harian kita? Bila yang timbul itu justru kebencian, dendam, iri hati, dan permusuhan, itu berarti kita masih perlu mawas diri terus-menerus dan menata diri kita kembali dengan sadar dan rela. Karena yang diharapkan oleh Yesus adalah betapa kudambakan agar api itu terus menyala. Tapi bila kita dalam kehidupan ini sungguh-sungguh melihat dalam diri kita, ternyata kita masih pilih-pilih, kurang solider dengan mereka yang menderita di sekitar kita, maka kasih kita sebetulnya dapat dilihat sudah mulai diambang kesirnaan. Karena itu kita diajak untuk memurnikan kembali, meluruskan kembali jalan hidup kita, supaya sebagai murid-murid Yesus, sebagaimana Yesus berpesan kepada para muridnya ini, untuk meneguhkan jati diri mereka, kembali kepada Dia yang menjadi sumber kasih itu sendiri, dan menimba kekuatan serta daya untuk mengasihi.
Aku datang bukannya membawa damai, melainkan pertentangan. Semoga kehidupan kita di tengah-tengah, baik keluarga, gereja, masyarakat, sungguh menyukakan hati Tuhan dengan hidup damai bersama yang lain. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.